Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Devi, saya Elvina Ananta Putri, nomor absen 7 dari kelompok 3 akan mempresentasikan rumus atau fitur apa saja yang terdapat pada spreadsheet perusahaan dagang Abisnek. Yang pertama adalah neraca saldo. Pada neraca saldo kita menggunakan rumus VLOOKUP yang digunakan untuk mengotomatisasi pengisian nama akun supaya dapat mempercepat proses penginputan nama akun dan meminimalisir risiko terjadinya salah ketik pada nama akun. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP, kita pilih kunci telusur atau nomor akun yang akan kita cari. Terus kita pilih rentang dari COA, kita pilih rentang dari A2 sampai dengan B60, kita kunci FN F4 dan kita pilih indeks kolom kedua dari kiri pada tabel COA yaitu nama akun, enter. Selanjutnya kita pada neraca saldo NS awal kita menggunakan rumus SUM yaitu sama dengan SUM, kita pilih rentang C6 sampai dengan C48 untuk debit, enter, dan rumus SUM kita pilih rentang D6 sampai D48 pada kredit, enter. Kelebihan dari rumus SUM sendiri yaitu kita tidak perlu menjumlahkan data atau nominal secara manual, jadi cukup menggunakan rumus SUM dan itu dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penjumlahan dan dapat mempercepat proses penginputan data. Selanjutnya pada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas kecil, dan jurnal umum menggunakan rumus yang sama, yaitu kita menggunakan kotak centang. Yang ini kotak centang tersebut digunakan untuk tanda kalau sudah dimasukkan di rekapitulasi. Rumusnya yaitu kita pilih sisipkan, klik kotak centang. Kita juga menggunakan rumus SUM yaitu untuk setiap tabel seperti persediaan barang dagang, PPN masukan, BPP, dan utang kredit. Dan utang dagang, yaitu sama dengan SUM, kita pilih rentang F7 sampai dengan F11, enter. Selanjutnya kita memakai rumus drop down juga pada rekapitulasi dan rumus SUM pada rekapitulasi. Rumus drop down ini kita pilih klik kanan, kita pilih drop down. Nah, kita akan memilih kriteria dari drop down dari rentang dan kita pilih rentangnya yaitu kita ambil dari NS awal. Kita pilih A6 sampai dengan B48. Dan mengganti warna untuk keterangan dan untuk mana yang akan dipilih. Selesai. Nah, kelebihan dari rumus drop down ini adalah dapat mempercepat dalam proses penginputan nomor akun dan dapat meminimalisir risiko terjadinya kesalahan dalam pengetikan nomor akun, tetapi kelemahannya yaitu kita harus mengganti warnanya manual satu persatu. Mengganti warna untuk keterangan dan untuk data yang akan dipilih itu menggantinya satu persatu. Selanjutnya kita menggunakan rumus SUM sama seperti sebelumnya yaitu G17, kita pilih SUM sama dengan SUM G17 sampai G16 untuk rentangnya. Sama seperti di jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas kecil, jurnal umum, dan jurnal umum itu rumusnya sama, menggunakan terdapat fitur centang, menggunakan rumus drop down dan rumus SUM. Selanjutnya adalah buku besar pembantu.
Di buku besar pembantu ini, kelompok kami menggunakan rumus if dan ya, kelompok kami menggunakan rumus if. Oke. Nah, maksud dari logika dari rumus if ini adalah jika sel B8 ini adalah pembelian, maka kita mencari dengan mid pada jurnal pembelian. Kita memilih mid dalam kurung I4 kita FNF4 dan kita pilih mulai D-nya itu kita pilih di nomor berapa kita akan memilih akan memilih data tersebut, yaitu seperti kan ini halaman strip titik 2 spasi JB strip 1. Yang kita akan pilih kan JB strip 1 itu. Jadi kita akan memilih ini 10. Jadi JB strip 1-nya itu dimulai dari string ke 10. Dan kita pilih 5 itu adalah panjang ekstraknya, yaitu panjang yang kita akan pilih. Panjang data yang kita akan pilih. Rumus ini berlaku untuk seterusnya. Selanjutnya adalah rumus if ini logikanya adalah jika E8 lebih besar daripada 0, maka F7 dikurangi dengan E8 dan atau F7 ditambah dengan D8. Enter. Dan kita pada buku besar pembantu juga menggunakan kotak centang yang digunakan untuk menandai bahwa saldo awal piutang dari MyMasnek itu sudah dimasukkan ke dalam buku besar. Rumus pada buku besar juga sama seperti pada buku besar pembantu, yaitu kita menggunakan logika if, yaitu logikanya jika sel B8 ini adalah jurnal pembelian, maka kita akan mencari dengan mid jurnal pembelian kita pilih I4, kita kunci FNF4 dan kita memilih mulai di itu maksudnya data yang akan kita ambil tuh mulai string ke berapa, yaitu string ke 10 dan panjang ekstrak. Data yang kita pilih tuh ada berapa jumlahnya. Enter. Dan sama seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus logika if jika D8 lebih besar daripada 0, maka F7 ditambah D8 atau F7 dikurangi D8. Enter. Kita juga menggunakan kotak centang untuk menandai apakah saldo awal pada kas di bank itu sudah dimasukkan ke dalam buku besar atau belum. Selanjutnya pada perhitungan fisik persediaan, menggunakan rumus aritmatika, yaitu sama dengan
F30 dikali E30 yaitu 25 dikali 25.000 sama dengan 625.000. Dan menggunakan rumus logika if, yaitu if sama dengan if D30 kurang dari 0, maka J29 ditambah dengan D30 atau J29 dikurangi dengan G30. Enter. Rumus ini berlaku untuk persediaan yang lainnya. Selanjutnya pada jurnal penyesuaian, kelompok kami menggunakan rumus VLOOKUP, rumus dropdown, dan sum. Rumus VLOOKUP-nya yaitu sama dengan VLOOKUP, kita pilih kunci telusur F6 atau referensi yang akan kita cari yaitu 1-1101. Kita pilih rentang, kita ambil dari NS awal yaitu kita pilih rentang A6 sampai dengan B48 FNF dan dikunci FNF. Dan kita pilih rentang dari NS awal yaitu sel A6 sampai B48. Kita pilih indeks kolom kedua dari sebelah kiri yaitu pada kolom nama akun, dan kita pilih 0. Nah, kita pilih 0 itu supaya data yang dihasilkan oleh Excel itu tepat. Enter. Rumus dropdown juga sama, kita klik kanan, kita pilih dropdown. Kita pilih kriteria dari dropdown dari rentang, dan kita pilih rentangnya dari NS awal yaitu A6 sampai dengan B48 FNF4. Selesai. Dan kita menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum, kita pilih rentang G2 sampai dengan G30, enter untuk debit, dan sum H2 sampai H30 untuk rentang kredit. Nah, selanjutnya pada kertas kerja menggunakan logika if dengan aritmatika, yaitu sama dengan kita ambil dari jurnal sebelumnya, yaitu logikanya jika E6 ini lebih besar daripada 0, maka C6 ditambah E6 atau C6 dikurangi dengan F6. Kita juga menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan dan untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan dan total akhirnya. Selanjutnya adalah daftar utang. Pada daftar utang kita menggunakan rumus aritmatika, yaitu sama dengan kita pilih dari buku besar pembantu, dengan kita menggunakan rumus sum juga, yaitu sum kita pilih rentang C6 sampai dengan C8, dan kita membuat fitur gambar. Kita pilih sisipkan. Nah, seperti ini. Daftar piutang sama dengan rumusnya sama dengan daftar utang. Pada laporan laba rugi menggunakan rumus aritmatika seperti biasa dan rumus sum. Pada laporan perubahan ekuitas juga menggunakan rumus aritmatika dan rumus sum.
Nah, pada laporan posisi keuangan menggunakan rumus sum if dan rumus sum. Rumus sum if tersebut adalah sama dengan sum if, kita pilih rentang dari kertas kerja dari B10 sampai dengan B52. Kita pilih kriteria dan kriterianya adalah persediaan barang dagang, dan kita pilih rentang penjumlahannya dari kertas kerja. Enter. Nah, kita pilih sum dan kita menjumlahkannya dengan rumus sum, yaitu sama dengan sum B7 sampai dengan B9 dikurangi B10. Karena cadangan kerugian piutang itu adalah kredit, makanya dikurangi dengan B10 dan ditambah sum B11 sampai dengan B15. Enter. Pada laporan posisi keuangan juga menggunakan fitur diagram, yaitu sisipkan diagram. Nah, kita akan memilih total aset tambah rentang lainnya, total kewajiban tambah rentang lainnya, dan total ekuitas. Oke. Seperti ini. Pada jurnal penutup menggunakan rumus VLOOKUP, rumus dropdown, dan rumus sum. Seperti pada jurnal penyesuaian seperti tadi, yaitu sama dengan VLOOKUP, kita pilih kunci telusur D6, kita pilih rentang NS awal, sel A6 sampai dengan B48, kita kunci FN4, kita pilih indeks kolom kedua dari sebelah kiri, dan kita pilih false, supaya data yang dihasilkan itu tepat dan akurat. Enter. Rumus dropdown, klik kanan, dropdown dari rentang, kita pilih rentang data NS awal A6 sampai dengan B48 FNS4. Enter. Kita pilih sum sama dengan sum E6 sampai dengan E31 untuk debit, sama dengan sum F6 sampai dengan F31 untuk kredit. Pada neraca saldo setelah penutupan, kita menggunakan rumus aritmatika sama dengan pada jurnal atau buku besar yang sebelumnya, dan rumus sum sama dengan sum, kita pilih B6 sampai dengan B26 untuk debit, dan sama dengan sum C6 sampai dengan C26 untuk kredit. Pada jurnal pembalik, kita menggunakan rumus yang sama seperti jurnal penutup dan jurnal penyesuaian, yaitu sama VLOOKUP, dropdown, dan sum. Nah, perhitungan rasio menggunakan analisis solvabilitas, yaitu debt to ratio yaitu sebesar 6,77%, debt to equity ratio sebesar 7,27%, analisis profitabilitas, return on asset sebesar 78,25%, return on equity sebesar 83,94%, net profit margin sebesar 50,10%. Analisis likuiditas, current ratio sebesar 8355,53%, quick ratio sebesar 8276,30%, dan cash ratio sebesar 8127,44%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.